Assalamualaikum terus anak. Pertama balik kita di Inspirasi Minang. Episode kali ini kita berada di Nagari Lasi. Tapiknya di Jorong Lasi Tua. Lagi tapiknya mana di keju Lasi Mozzarella. Bersama Ambo telah hadir Bapak Suatril atau Uda Suatril. Terima kasih dah. Pada kali ini kita akan menggali informasi dari Uda Suatril bagaimana perjalanan beliau sehingga berdirinya susu atau keju Lasi Mozzarella ini. Mungkin sebelumnya dah, mungkin udah bisa dilihat Mbak terbakar pendidikan udah sejak dari SMA mungkin sampai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo SMA di SMA 1 Bukit Tinggi. Jadi kilo-kilo berapa kilo kira-kira dari Siko? Dari Siko kilo 5 kilo ya. Maksimal 5 kilo. 5 kilo. Jadi pagi barangke jalan ke Salasi. Jalan ke Salasi, minyak angkot, simpang Lambau, turun berjalan ke SMA. Biasanya mau bangkit jam 6 pagi tuh. Jam 6 pagi dari Siko lah? Dari Siko. Bangkitnya 6 pagi, kelas 1, kelas 2 itu kalau tidak salah pulang sekolah kelas 2, jam 2. Jam 2, tiba di rumah jam 3. Kelas 3 itu persiapan UMPTN itu Senin sampai Kamis kalau tidak salah itu sampai jam 4 itu. Sampai sore tiba di rumah jam 5. Nah, kebetulan SMA aku ambo kebetulan anak bungsu. Jadi kakak-kakak lah kuliah sekolahnya tuh kelas 3 tuh. Jadi ambo surang laki-laki lah di rumah. Ya. Samantaro Buya Ranggai masih ada kata anak 3 waktu itu Jawi. Jawi. Jadi jam 5 tiba di rumah itu langsung mencari sabi, cari rajui, ganti baju, langsung ke Jawi. Sampai maghrib Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jawi kan 3 tuh. Ya. Jadi tidak cukup itu. Jawinya lah Jawi parah aja lah. Ada lah Jawi potong, Jawi perenaan simental gitu itu. Ya. Jadi Senin sampai Kamis ada waktu 2 jam lah kira-kira menjadi itu Jawi. Sementara Jawi 3 itu tidak cukup itu loh. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tidak sekolah sore itu loh. Itu harus melebihan menyebi itu untuk Senin sampai Kamis. Jadi artinya agak kurang waktu bermain. Ini Jawi itu tanggung jawab dah betul ya? Jawi tanggung jawab karena ketika itu orang gay tidak telok leh, menjual kuih tidak telok leh. Kadang masih ada dibantu menyebi saja, kadang dibantu tau. Awak mana tinggal menjepui leh. Dengan nana cok seperti itu. Jadi hari-hari kalau di SMA memang hari-hari banyak pulang sekolah langsung di. Jadi setelah SMA udah lanjut kuliah? Saya sudah SMA, kamu kuliah di Yunan setahun. Ya, setahun jurusan teknik mesin. Cuman deh ketika di Yunan ya Sabtu Minggu kan bisa pulang juga. Sabtu Minggu pulang, Japui balai, Japui Sambang. Kurang terasa merantau ya. Kurang terasa merantaunya tahun 2001 ambulan di SPMB, tapi di ITB jurusan teknik mesin. Itulah lah itu tuh. Di Bandung. Tahun berapa dah? Tahun 2001 lah di Bandung. Kemudian di kuliah Ambo cukup aktif di resimen mahasiswa. Di Menwa selain kuliah aktif di Menwa. Mana ada cerita seketik tahun 1 kok di Pati Ukur tuh cukup terkenal untuk orang awak yang kuliah di ITB itu, yang kuliah di Bandung. Lontong situ, lontong teh talu lama teh. Jadi kami ada apa kedai? Tidak terkenal nih, nyawa gerabak situ. Gerabak sih. Tidak terkenal nih. Jadi di samping tuh boleh agak-agak kok kalau dijual pisang goreng Jokatan kok rasa-rasa pelaku. Oh jadi dia mengelis tuh? Agak-agak. Oh agak-agak. Cuman tidak jadi kenyataan dong. Tidak jadi kenyataan. 2007 lah selesai. 2007 selesai kuliah.
bakarajo di perakitan kendaraan militer di Jakarta Barat namanya, di Meruya. Kerja di perakitan kendaraan militer. Waktu itu masih riset tentang APC namanya, Armored Personnel Carrier. Itu proses riset lah, pengembangan bekerja sama dengan Pindad waktu itu. Bawa ke radio 2 tahun. Balik ke kampus. Ambil S2. Jurusan udah tadi teknik mesin juga tetap tuh. S2 kok teknik perminyakan. S1. Perminyakan S1 teknik mesin. S2 teknik perminyakan ya, ITB. S2 teknik perminyakan ITB. Kemudian waktu S2 kok mau masih aktif di Menwa kok. Di waktu S2 lah mau menjadi kepala staf resimen mahasiswa Jawa Barat. Kepala staf resimen Jawa Barat, di membawahi Sadualah Menwa se-Jawa Barat. Kemudian selesai 2011 mau bekerja di perusahaan milik Korea, perusahaan riset Holben Mentan. Gimana? Kantor di Jakarta. Kantor di Jakarta. Lapangannya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Kapuas, kecamatannya Muruku. Tidak itu ya? Pulau Belia. Jakarta. Dan kalau dibutuhkan ke lapangan, kalau misalnya tidak dibutuhkan di lapangan, Ambo di Jakarta. Itu sampai 2005 balik. Di 2005 balik, Ambo pulang kampung. Mulailah bataran nak sapi potong setahun. Ada 3 ekor waktu itu masukan sapi perah untuk raja. Jadi sebelumnya dia kan udah dengan latar belakang pendidikan S1 teknik mesin, S2 teknik perminyakan, itu kan kalau di Calia kan masa depannya kan lah rancak. Iya. Aku terpikir balik kampung ke Beteranak, aku terpikir dari itu. Aku gak panjang mau cerita sedikit. Kalau di kampung kok tentu cek-cekku karajoa menolong orang gaib bapak menolong orang gaib Beteranak. Nah, jadi tahun 90 kira-kira kelas 3 SD lah waktu itu, di Lasiko orang mulai bapak tomat. Ya. Baru mulai resonya tahun 90 tuh. Jadi ada kalau mendapik pada tomat kok tak boleh tuh orang kalau mendapik. Tapi kalau ndak tajua tomat kok cempaan. Ya. Nah, buat karena aja dulu tuh harga tomat murah, menyempaan di Parak wa ibu makaian lah manggarabaan ke Pasalasi. Ibu di Pasalasi kilo emang ndak terjual. Tapi pagi sih kurang Dek banyak dah dulu orang ngomnya mah ngolo. Bercempaan di di tengah iya Pasalasi. Nah, itu salah satunya. Dan itu memang cukup berkesan lah. Setiap tahun seperti itu ketika teman murah. ya. Nah, sampai yang mau kuliah itu kan masih ada informasi seperti itu. Kemudian di sisi lain pertanian kita raso-rasonya secara umum alun banyak lah perkembangan. Dia memeraso ada kebutuhan bahwa sebagian dari anak-anak muda, sebagian ya, dasar dolahnya, sebagian dari anak-anak muda kita yang dirantau perlu kita bawa pulang, atau perlu dipindahkan lah. Nah, mau merasa itu butuh seseorang yang memulai. Nah, untuk memulai tentu orang lah punya pengalaman adalah kegiatannya apakah batani bataranak di kampung. Ambo merasa ambo mencari bahwa sebenarnya potensi peternakan dan pertanian kita kuado, cuman memang butuh semangat baru lah, butuh orang-orang baru, strategi baru, penanganan baru dengan cara yang baru. Mangko itu bisa dibangkitkan potensi itu. Jadi bakal
mengacu dengan kondisi tersebut, dengan pemahaman tersebut, dengan pemikiran tersebut, ambo memutuskan 2005 balik ambo pulang kampung dengan harapan seketik banyak bisa membawa perubahan lah untuk kegiatan apakah pertanian, apakah peternakan di kampung kita khususnya Nagari Lassi. Jadi pas pulang itu langsung dah terlalu jauh. Sebelum pulang ambo lah mempelajari itu. Sekitar setahun ke pulang itulah mempelajari kira-kira apa nan bisa kita kerajuan keluar kampung. Sementara basic pendidikan, teknik mesin dan teknik perminyakan rasu-rasu ambo ndak baitulah banyak. Tentu ada yang bisa kita kerja di kampung, cuman rasunya mungkin ndak baitulah banyak, nanti akan berdampak terhadap masyarakat. Jadi setahun ke pulang tu mulai mempelajari kira-kira apa yang cocok kita kerja di kampung. Nah, opsinya ketika tu ambo rasa dua, yaitu bertani, kemudian berternak. Tapi dek karena nan malake hobi ko, sebenarnya bukan kedua-duanya bisa berternak, bapak bisa karena jalan orang dari kecil seperti itu. Nah, cuman nan malake namanya di hobi, memang berternak ko. Jadi ambo putuskan setahun sebelumnya lah menyiapkan kira-kira apa yang kita kaca dan ambo putuskan untuk berternak. Taranaknya kira-kira pun yang kita pelihara, apakah sapi potong atau sapi perah. Ambo putuskan sapi perah karena menurut ambo butuh sesuatu hal yang baru lah untuk sebagai motivasi. Kalau sapi potong kan lah diajaran orang dari kecil lah. Jadi sapi perah kan ambo putuskan pulang kampung beternak sapi perah. Mereka bertemu tidak awal-awal pulang kampung kan? Awal-awal, tapi strateginya tetap sapi potong dulu. Sapi potong dulu. Jadi dia juga apa? Jadi ketika ke pulang tuh ambo berdiskusi jo kawan-kawan peternak di Depok waktu itu. Jadi saran dari beliau, mulailah beternak sapi potong beliau dulu. Apakah 6 bulan, apakah setahun untuk mengembalikan insting kira-kira deh. Jadi dulu kan memang kita lah ternak, cuman kan ada sekitar 15 tahun vakum tuh. Untuk membalik insting bataranak ko, disarankan nambah beternak sapi potong dulu. Dan nambah rasa itu masuk akal, jadi setahun nambah beternak sapi potong, basalian lah 3 ekor sapi perah waktu itu di untuk raja. Jadi sapi perah kan ada 3 ekor ketemu tuh. Iya. Jadi susunya lah langsung dapat apa produksi atau apa? Produksinya setahun itu memang mengembalikan insting memelihara sapi, masalah kesehatan sapi, pakan sapi. Cuma produksinya lah di tahun 2006 balik yo. Mulai produksi kok kita lah mulai produksi, mulai bajuan kok sapi potong kok. Jual sapi potong. Jual sapi potong ganti sapi perah. Berarti kini lah berapa lah? Kini total populasi kita ada 60 ekor. 60 ekor. 60 ekor. Total pekerjaan? Total pekerja sampai Balintang. Itu di kandang situ? Nah, kalau di kandang kita jadi konsep pertanian atau peternakan banyak orang mengician kan tidak menjanjikan kesejahteraan. Ya. Ada batuannya itu. Cuman itu bisa kita atasi, ada 2 mungkin 1 dengan skala kita pagadang. Kemudian ada strategi yang kedua, kita harus masuk dari hulu sampai ke hilir. Nah, dan kita kerja di siko membiak dari hulu ke hilir. Karena kita ada keterbatasan, kita tidak mungkin membuat dalam skala gadang, jadi kita ambil opsi dari hulu sampai ke hilir. Nah, jadi sampai balik orang tuh karyawan kita adonan dari kandang, adonan di hijauan, adonan di produksi, adonan di pemasaran. Ini pandai sebenarnya saya. Dibagi-bagi. Ya. Dibagi adonan khusus di kandang. Kandang saya. Kandang saya harus ada spesialisnya masing-masing. Jadi olahan susu kok ada dah? Olahan susu saat kini kita fokus ke susu segar, keju mozzarella dan sakit yogurt. Tapi sebelumnya kita pernah membuat cream cheese.
tapi kebutuhan di pasar ternyata lebih besar keju mozzarella. Untuk sementara produksi cream cheese kita stop dulu. Nah, jadi 3 susu segar, yogurt seketik karena memang kebutuhan pasar seketik, dan paling banyak produksi kita keju mozzarella. Ya. Jadi apanya ke daerah Masyarakat? Pemasaran. Pemasaran keju mozzarella ko saat kini dominan di Jambi, ya. Riau dan Sumatera Barat. Jadi di daerah itu agennya tuh. Tiap daerah ada beberapa agen. Kalau di Jambi kita masih dalam tahap membuka pasar C agen itu. Nah, C gini. Nah, kalau di apakah di Riau itu banyak tuh di di Duri, di Pekanbaru, di Dumai, di Bangkinang ada sampai Bengkalis adalah C itu, kalau di Riau. Kalau di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman, Padang, Solo, Sijunjuang, itu telah ada kan kita. Berarti itu terpenuhi tidak ya dengan produksi keju dari Siko untuk daerah-daerah itu terpenuhi ya? Kini lagi, cuman kapat tanggo ketika membuat cream cheese itu tidak terpenuhi itu dah. Maka kita stop cream cheese, kita fullkan ke mozzarella. Nah, jadi kan kini di 2 keju dah. Ya. Di kini mungkin di sana di Kabupaten Agam, siang lagi di wajah udah suatril. Jadi bako bisa udah memutuskan kau masuk ke dunia politik. Ya. Dari insinyur perminyakan ke pertanian kini ke dunia politik. Apa tidak? Pemikiran guys, aku harus terjun ke dunia politik. Jadi memang agak basah-basah buang. Jadi kita ingin pulang kampung kan membangun nagari. Itulah kira-kira mudah-mudahan bisa kita memberi pengaruh lah untuk nagari kita. Cuman setelah ambo cubu sampai tahun untuk kalangan terbatas kita bisa bermanfaat. Anggaplah kini ada karyawan sampai balik orang. Ya. Ada misalnya reseller itu, ada kelompok pemuda dan coba ambo bina, ya, bahwa kerjasama dalam pengolahan kompos, ya, ada kelompok tani dan kita coba bina untuk pengembangan sapi perah. Cuman nama merasa sangat terbatas. Kalau saya kira ini kodi kecilan lagi bermanfaat untuk masyarakat, manfaat yang bisa kita berikan itu terbatas. Skalanya kecil. Sementara raso-rasonya konsep dan kita kembangan ini bisa kita fotokopi atau kita terapkan di bidang lain. Di skala yang lebih besar. Di skala kecil, tapi banyak bisa. Contohnya jadi ambo mencari kalau misalnya tiap-tiap nagari ko bisa punya produk unggulan, itu nanti akan bisa memberikan pengaruh terhadap nagari tersebut. Jadi artinya ini anggaplah Lasi lah punya produk unggulan keju Lasi misalnya. Nah, kalau 82 nagari tadi bisa punya produk unggulan masing-masing, itu akan bagus untuk perekonomian daerahnya. Kalau baca itu kita saketik mengenai produk unggulan itu, bantuannya memang ketik. Gitu. Anggaplah Lasi dari Famko atau keju Lasi itu skala usahanya kan masih ketik. Ya. Anggaplah omsetnya 200 atau 300 juta per bulan misalnya. Tapi karena yang 200 atau 300 juta per bulan itu beredarnya, tentu dominannya beredar di Lasi. Ya. Secara tidak langsung tuh perekonomian di Lasi tentu akan ada lah perubahan. Jadi kalau misalnya tiap-tiap nagari punya cilo lah yang bisa menggerakkan ekonomi, tentu ekonomi dan nagari tersebut akan bergairah pula. Nah, kemudian kalau misalnya nanti bisa disinergikan dari 82 bisa muncul 10
atau muncul 20 dan skala yang lebih kadang, tentu akan memberi dampak yang lebih besar dulu. Nah dari 20 itu bisa lo muncul cie atau duo yang lebih besar dulunya, mungkin ya bisa masuk ke skala nasional misalnya, bisa masuk ke skala internasional. Itulah makanya salah satunya yang memotivasi lo bahwa konsep itu harus kita coba kembangkan untuk agam secara keseluruhan. Dan itu kebutuhan kita untuk itu ada, kebutuhan kita ada, potensi kita ada. Cuman memang butuh orang yang punya konsep. Nomor satu punya konsep untuk pengembangan, nomor dua tentu punya kemampuan untuk mengeksekusi itu. Dan gue merasa kita punya keduanya, apa salahnya kita cobakan, mudah-mudahan Miko berhasil, mudah-mudahan bisa memberikan dampak lah untuk agama ke depan. Ya, begitu sana bisa menjadi referensi untuk tahun Miko 2020 lah ya. Tahun 2020. Udah dari partai? Kita memilih jalur independen. Independen ya. Nah, kita memilih jalur independen karena kita mencari untuk memperoleh hasil yang berbeda. Tidak bisa proses yang sama. Betul ya. Nah, jadi untuk memperoleh hasil yang berbeda kita harus melewati proses yang berbeda dulu. Kalau kita ingin membuat perubahan, idealnya mungkin apa salahnya kita coba melalui proses yang berbeda. Dan mau mencari proses yang berbeda itu melalui jalur independen. Itu pun tidak masalah kan? Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Malahan mungkin kalau sepanjang perjalanan Ambo dalam proses itu dukungan masyarakat sangat luar biasa. Sangat besar loh dukungan masyarakat itu maju pilkada melalui jalur independen. Jadi pesan muda baru lah. Pasangan sementara kita masih dalam proses penjajakan, bro. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ya seminggu 2 minggu lah pilihan Ambo itu lah bisa berjalan berdua. Memutuskan ya siapa pasangannya. Bisa kita memutuskan siapa kira-kira pasangan yang paling cocok kita bawa ke jalan berdua. Nah itu dari sana cincang kita bersama Uda Sotril. Di sini peminjakan basic kerajo di bidang pertanian dan insya Allah untuk agam tahun 2020. Mungkin Sotril ada motivasi untuk kita sahu. Silakan lah. Jadi Ambo mencari kondisi kita Sumatera Barat secara umum atau Kabupaten Agam lah secara khususnya, kita punya potensi yang banyak. Ya. Cuman potensi kita yang banyak tuh belum kita kelola dengan baik kita. Nah, baik mangku belum dikelola dengan baik. Ambo mencari sakitnya banyak, kita kekurangan sumber daya manusia. SDM kita kurang. Bukan kurang maksudnya kita tidak berkualitas itu, tapi untuk mengelola sumber daya alam yang banyak kok tidak cukup SDM kita yang ada. Yang ada di kampung ya. Nah, SDM kita banyak, cuman karena budaya kita merantau, jadi banyak SDM kita kok di luar. Sementara kita untuk mengelola yang ada kok merasa kurang. Jadi menurut pemahaman Ambo kita perlu menambah. Kita tidak menambah SDM dari luar, tetap SDM kita yo, cuman SDM kita yang di luar kita tarik ke dalam. Nah itulah nanti yang mungkin akan mengelola potensi-potensi yang ada di negara itu. Anggaplah misalnya kini potensi negari lasi misalnya. Yeah. Kalau kini Ambo marahkan ke sapi perah. Sementara kan masih ada potensi lain, misalnya tabu ya. Nah itu kan belum dikelola dengan baik. Kalau misalnya kita bisa apakah mengundang atau mengajak anak-anak muda kita, kawan-kawan kita dan di luar untuk fokus mengelola itu mungkin bisa muncul jadi sebuah pabrik gula misalnya. Pabrik gula, apakah pabrik gula semut dengan modifikasi kemasan kah atau cetakan kah. Kemudian kopi, kita masih alun mengelola dengan baik kopi kok. Padahal kopi lasi itu nemu di luar. Kopi lasi namanya kateh. Ya. Nah, cuman produk nggak ketemu. Nah,
kalau misalnya kita menarik anak-anak muda kita gak berdua atau gak berlima untuk fokus di pengembangan kopulasi, tentu akan luar biasa. Itu kan kasus lasi tuh. Ya. Kasus lasi masih ada dua potensi gadang ya. Potensi gadang tuh, potensi kita masih ada tuh yang lain-lain tuh. Pokok pertanian pun kita masih bisa ya. Untuk pengolahan sumber daya hasil tani masih bisa. Atau pertanian organik. Dan yang kedua kok sangat cocok dikembangkan, disinergikan atau dibuat terpadu dengan peternakan, saling terkaitan. Karena kopi pun kan butuh pupuk misalnya, bisa diambil dari peternakan. Tabu butuh pupuk, bisa diambil peternakan. Karena pertanian kok harus terintegrasi kalau baca lihat. Saling kaitan. Jadi limbah pertanian untuk peternakan, limbah peternakan bisa memberikan kesejahteraan. Jadi untuk kasus lasi kita masih butuh banyak SDM untuk mengembangkan kopi dan tabu. Artinya untuk nagari-nagari lain tentu akan seperti itu pula. Nah kalau kita punya 82 nagari, anggaplah masing-masing nagari punya 2 potensi, kira-kira berapa orang kita butuh anak-anak muda untuk mengembangkan itu? Tidak 160 kalau dikali 2 82 nagari. Kalau misalnya untuk kopi kita butuh 5, untuk tabu kita butuh 5, berarti 10 lah. Berarti tiap nagari butuh 10 orang anak-anak muda dan mengembangkan itu. Sekitar 1000 anak-anak muda. 1000 kita butuh 1000 anak muda yang punya visi, punya motivasi, punya daya kreasi, punya cita-cita besar. Misalnya kalau untuk kejulasi yang mau punya cita-cita 5 tahun atau 3 tahun lagi kita bisa ekspor lah. Nah, kalau misalnya untuk kopi pun tentu bisa seperti itu, untuk tabu pun bisa seperti itu. Jadi yang mau mencari itu kita butuh mengajak anak-anak kita, adik-adik kita, kemenakan kita nanti rantau sebagian, sebagian ketek lah 2% atau 5% balik ke kampung, bangun kampung. Kadang-kadangnya mesti pola pikir mesti takwi ke kampung kan? Iya. Sukses di rantau, kebanyakan orang kan sukses di rantau, sukses di kampung kok gak jarang orang gitu. Iya. Sebagian orang gitu. Iya. Jadi mungkin dengan bincang aja udah setil aku bisa merubah pola pikir bahwa berhasil itu bukan 5 tampeknya dah ya. Iya. Tapi pola pikir atau visi dan misi ke depannya Ya dan yang penting memang nomor 1 bahwa kalau Ambo mudah-mudahan berdua ya, mudah-mudahan berdua tidak salah. Kalau mau berpikir nagari lasi hanya bisa dibangun secara optimal oleh anak nagari lasi. Tidak mungkin lasi kok dibangun oleh anak nagari Kamang misalnya, atau orang Jakarta disuruh membangun lasi, tidak mungkin. Harus anak orang lasi. Kecamatan Canduang paling optimalnya memang dibangun oleh anak nagari Kecamatan Canduang. Kabupaten Agam optimalnya dibangun oleh anak nagari Agam. Sumatera Barat pun seperti itu. Indonesia pun seperti itu. Tidak mungkin orang Cina, orang datang, orang Amerika, orang Eropa kamu bangun kok. Tidak mungkin lah saudara. Jadi kalau kita ingin membangun nagari lasi, ya memang nagari lasi lah yang kita bina, kita ajak, kita agih pemahaman. Itu nomor 1. Ada pemahaman atau keinginan untuk membangun negara ini. Dan kedua, ada pemahaman bahwa masing-masing nagari, masing-masing daerah itu punya potensi. Jadi jangan takut ketika kita pulang anak kita kerajaan. Pasti ada potensi nagari kita yang bisa kita kelola, kita kerajaan. Kemudian memang butuh pemikiran bahwa walaupun kita berkarya di Tampek dan Ketek, tapi kita sebisa mungkin punya visi keluar. Anggaplah bentuk tadi kalau kita berkarajo di pertanian, hasil pertanian kok bisa kita ekspor keluar. Kita berkarajo di bidang usaha kecil menengah atau UKM, produk UKM gitu kita bisa ekspor keluar. Karena sebenarnya pasar internasional kok sangat terbuka.
Cuma kita memang ada satu persoalan di kualitas ya. Kemudian di kuantitas, kemudian di pengetahuan tentang pasar. Kualitas lah jaleh tuh, meningkatkan kualitas produk. Kuantitas masuk persoalan tuh karena seringkali produk itu kok seketik. Jadi kalau untuk ekspor tentu butuh jumlah minimum dah. Dan ketiga, pemahaman tentang pasar internasional. Itu agak menarik pemahaman terhadap pasar internasional. Banyak kawan-kawan takut mengekspor barang atau tidak berani bercita-cita mengekspor produk ke luar negeri. Sebenarnya kesempatan untuk mengekspor kok sangat besar. Memang butuh jaringan. Jadi Ambo pernah berdiskusi dengan kawan senior lah di SMA 1 Bukit Tinggi. Beliau fokusnya di ekspor impor. Nah, beliau mengecek Indonesia punya potensi ekspor nan luar biasa ke Afrika. Bukan ke Eropa, bukan ke Amerika. Bahkan ke Afrika, bukan Eropa atau Amerika. Karena memang secara produk kita mungkin bisa jadi kita kalah dengan Amerika, Eropa. Tapi kalau Afrika, kita bisa bersaing. Nomor satu. Nomor dua, masyarakat Afrika masih menganggap Indonesia itu sebagai negara yang berjasa, karena yang konferensi Asia Afrika itu kan Bung Karno. Jadi sampai ini pun nama Bung Karno masih sangat dihormati di situ, sehingga sangat terbuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan Afrika, dan itu masih seketik di kesempatan itu masih seketik yang diambil. Ya. Jadi untuk produk-produk pertanian atau produk kerajinan, kalau memenuhi yang dua tadi, kualitas dan kuantitas, kita sebenarnya bisa mengajak ekspor. Kita tidak harus camih kama barangku ke luar. Karena selama itu kan persoalan kita pasar. Nah, cuman memang itu kita memang butuh pemahaman terhadap potensi pasar, butuh jaringan, dan kenyataannya pasar itu sangat terbuka luas. Nah, jadi yang berso tiga tadi yang berso bahwa setiap negara punya potensi, dan kedua potensi-potensi tersebut butuh dikembangkan oleh anak-anak muda kita, dan ketiga pasar pun terbuka luas. Jadi bagi kawan-kawan atau adik-adik akan menekan atau udah pun sekalian yang dirantau yang ada kekhawatirannya untuk berkarya di kampung, Amborso tidak perlu khawatir. Peluang kita sama di kampung, di rantau, peluang untuk membangun sawah Amborso sama. Betul di sana cita-cita kita sama udah Satril. Mungkin sedikit banyak cita Satril adalah selipan-selipan programnya untuk calon bupati Angka. Pun ada program-program dalam. Ya, seketik banyak. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Udah Satril. Semoga namun sonana lah, Lasi Dairy Farm atau Kejualasi Mozzarella. Jadi Iko kan dua entity sebenarnya, dua institusi lah. Jadi Lasi Dairy Farm itu adalah peternakannya, unit pengolahan hasilnya Kejualasi. Mereknya Kejualasi kalau apanya? Produknya Kejualasi. Tapi peternakan Lasi Dairy Farm. Terima kasih banyak lah. Semoga sukses. Terima kasih ya Zon. Amin. Tolong bantu doa. Siap lah.